Bungsu, unggul, cerdas, terpercaya. Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip belajar. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihah. Amin. Nah, baik, sebelum masuk ke pengertian prinsip-prinsip belajar, Ibu mau tanya, apakah anak-anak ada yang tahu? Tidak? Iya, baik. Langsung saja Ibu jelaskan mengenai prinsip-prinsip belajar. Pengertian prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa mendapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri. Nah, jadi dalam prinsip belajar ini merupakan hubungan timbal balik antara peserta didik dan pendidik, seperti itu. Jadi kalau ada suatu pertanyaan muridnya tidak tahu, nah itulah tugas guru untuk menjawab. Yang kedua, kita masuk ke bagian prinsip-prinsip belajar menurut Dimyati. Prinsip-prinsip belajar menurut Dimyati. 1. Perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam aktivitas belajar. Perilaku perhatian mengenai pelajaran akan berdampak apabila pelajaran yang diterima sesuai dengan keperluan peserta didik. Kedua, keaktifan. Menurut John Dewey, menyajikan gagasan bahwa belajar melihat apa yang harus dikerjakan peserta didik untuk dirinya sendiri. Kemudian mereka harus mempunyai ide sendiri dan guru hanya bekerja untuk memandu dan menuntun. Ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Menurut John Dewey mengutarakan bahwa belajar hendaknya dialami melewati aktivitas langsung. Belajar harus dilaksanakan secara aktif, baik secara individu ataupun kelompok. Selanjutnya, pengulangan. Menurut pendapat dari prinsip psikologi asosiasi dalam hukum belajar, hukum latihan mengutarakan bahwa belajar ialah penciptaan interaksi antara semangat dan tanggapan, dan peniruan mengenai keahlian akan memperbesar harapan dampaknya tanggapan yang benar. 5. Tantangan. Menurut Kurt Lewin mengutarakan bahwa dalam kondisi belajar, peserta didik mendapati suatu peranan yang perlu diperoleh namun selalu mendapati tantangan. Yang keenam, balikan dan penguatan. 7. Perbedaan individual. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Jadi ada 2 faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Baik, kita akan masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor yang mempengaruhi belajar dibagi menjadi 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor dari dalam diri. Yang pertama, kesehatan. Faktor kesehatan sangat mempengaruhi dalam proses belajar. Apabila peserta didik sakit, maka hal ini sangat berpengaruh. Yang kedua, intelijensi. Merupakan faktor yang sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Seseorang yang mempunyai intelijensi dan bakat yang tinggi dapat memberikan pengaruh terhadap hidupnya. Ketiga, minat dan motivasi. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan dasar untuk mencapai tujuan, sedangkan motivasi merupakan dorongan dari dalam maupun luar diri seorang. Umumnya motivasi itu timbul karena adanya keinginan yang besar untuk mencapai sesuatu. Yang keempat, cara belajar. Cara belajar meliputi bagaimana bentuk catatan yang dipelajari dan pengaturan waktu belajar, tempat, serta fasilitas belajar lainnya. Nah, dalam faktor internal ini, kesehatan, intelijensi, minat dan motivasi, serta cara belajar sangat berpengaruh dalam belajar. Jadi, kita harus menjaga kesehatan, mempunyai intelijensi dan bakat, serta minat dan motivasi, dan dapat menentukan bagaimana cara belajar kita agar lebih efektif. Selanjutnya, faktor dari luar, yaitu faktor eksternal. Terdapat keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Situasi keluarga sangat berpengaruh dalam keberhasilan anak. Sekolah juga.
termasuk tempat, gedung sekolah, kualitas guru, perangkat instrumen, dan lain-lainnya. Jika tempat sekolah buruk, maka akan buruk pula cara proses belajarnya. Kemudian masyarakat, apabila kita tinggal di suatu masyarakat yang berpendidikan, maka kita otomatis akan mengikuti masyarakat tersebut. Kemudian lingkungan sangat berpengaruh sekali dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri belajar. Apa saja? Ini dia. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri belajar. Yang pertama, adanya kemampuan baru atau adanya perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Kedua, perubahan tidak terjadi berlangsung sesaat, melainkan mentah atau dapat disimpan. Ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Empat, perubahan tidak semata-mata oleh perubahan fisik, tidak kelelahan, penyakit, ataupun pengaruh obat-obatan. Nah, setelah melakukan prinsip-prinsip belajar, tentunya kita mempunyai harapan atau hasil dari prinsip-prinsip belajar tersebut, yaitu mencapai apa yang dicita-citakan, meraih peringkat yang lebih tinggi, dan mendapatkan nilai yang lebih bagus daripada sebelumnya. Jadi mulai sekarang anak-anak jangan lupa untuk terus giat belajar dan selalu belajar. Ada yang ingin bertanya anak-anak? Iya, tidak. Baik, dan pelajaran hari ini mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.